مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, apa kabar anak-anakku semuanya? Pada kesempatan ini insyaallah kita akan sama-sama belajar tentang pembagian hukum nun sukun dan tanwin. Adapun hukum nun sukun dan tanwin itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu hukum izhar halqi, ya. Kemudian yang kedua adalah hukum iqlab. Kemudian yang ketiga hukum idgham. Dan nanti hukum idgham ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Dan yang terakhir adalah hukum ikhfa hakiki, ya. Ikhfa hakiki itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ikhfa hakiki taqarrub atau ikhfa hakiki aqrab. Yang kedua ikhfa hakiki tawasud, ya, atau ikhfa hakiki awsat. Dan yang ketiga yaitu ikhfa hakiki tabaud atau ikhfa hakiki ab'ad. Nah, yang dimaksud dengan nun sukun itu sendiri adalah huruf nun yang berharokat sukun atau huruf nun yang berharokat mati. Sedangkan yang dimaksud dengan tanwin adalah harokat ganda, ya. Seperti fathah, ya, harokat fathah yang ada 2 itu disebut dengan fathatain. Harokat kasroh yang harokatnya ada di bawah itu ganda, ada 2 disebut dengan kasrotain. Dan harokat domah, ya, harokat domah ganda yaitu disebut dengan dommatain. Nah, hukum nun sukun dan tanwin apabila itu bertemu dengan huruf hijaiyah, ya, yang jumlahnya 28, maka seperti yang tadi Bapak sebutkan itu nanti terbagi menjadi 4 bagian. Namun pada kesempatan ini Bapak tidak khusus membahas terkait bagian-bagian tersebut, ya, secara detail. Insya Allah nanti di minggu yang akan datang baru kita akan sama-sama, ya, mempelajari secara lebih mendetail apa itu izhar, pengertian izhar, kemudian ciri izhar, huruf-huruf izharnya ada berapa, kemudian cara membacanya, ya. Demikian juga nanti kita akan belajar juga di pertemuan yang akan datang, ya, di pertemuan selanjutnya apa itu iqlab, pengertian iqlab, kemudian cirinya, hurufnya ada berapa, dan seperti apa cara membacanya, contoh bacaannya seperti apa. Demikian juga hukum idgham dan hukum ikhfa. Pada kesempatan ini Bapak hanya sebatas memberikan bahwa ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah itu terbagi menjadi 4 bagian atau 4 hukum, ya, bacaan. Bapak ulangi sekali lagi, yang pertama izhar, yang kedua iqlab, yang ketiga idgham. Idgham dibagi menjadi 2 bagian, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Dan yang keempat adalah ikhfa hakiki
Dan ikhfa hakiki juga terbagi menjadi 3 bagian. Ikhfa hakiki aqrab, ikhfa hakiki ausat, dan ikhfa hakiki ab'ad. Nah itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan yang baik ini ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Insya Allah di minggu yang akan datang atau di pertemuan yang akan datang kita akan sama-sama belajar secara lebih mendetail satu persatu hukum daripada yang tadi Bapak sebutkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.